Salam sehat, damai sejahtera Tuhan beserta saudara. Bergabung dalam layanan Misbah Kehidupan agar hidup lebih hidup. Setidaknya ada dua hal di dunia ini yang kita tidak bisa memilih. Pertama, lahir dari keluarga siapa. Yang kedua, tanggal kematian. Ini bisa berarti bahwa saudara bisa memilih sekolah, profesi, teman hidup. Tergantung nyali saudara, termasuk nasib. Nasib seseorang tidak ada yang tahu, ini misteri, tetapi saudara bisa mengubahnya. Oleh karena itu, pohon pola hidup orang beriman, Misbah Kehidupan hari ini akan men-sharekan mengubah nasib. Sebuah kisah pendek menceritakan seorang pemuda miskin yang bercita-cita ingin membahagiakan orang tuanya dan memperbaiki nasibnya sendiri, melamar bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan cleaning service PT Penta Prima Gemilau. Untuk mendapatkan pekerjaan itu, ia harus bersaing ketat dengan ratusan pelamar lainnya. Dari semua pelamar akhirnya hanya tersisa 5 besar yang masuk dalam nominasi orang yang akan diwawancara oleh bagian HRD sebagai wawancara tahap akhir penerimaan karyawan. Salah satu adalah pemuda tadi. Pemuda ini bersikap ramah, sopan, dan berpenampilan menarik, tetapi akhirnya ia harus kecewa dengan keputusan HRD yang menolaknya bekerja di perusahaan itu karena diketahui bahwa dirinya buta huruf, tidak bisa baca dan tulis. Kejadian itu sangat memukul si pemuda yang sudah penuh harapan untuk dapat bekerja di perusahaan itu. Dalam keadaan hampir putus asa, dengan tidak sengaja ia berkenalan dengan seorang awak kapal yang akhirnya mengajaknya untuk ikut berlayar. Sejak kejadian itu tidak satu pun mengetahui keberadaan pemuda tadi, apakah ia sudah mendapatkan pekerjaan baru atau bahkan sudah mati, karena hampir 10 tahun lost contact. Kirim surat ke kampung pun juga tidak. Hingga suatu hari ada pengusaha sukses kapal penangkap ikan, KPI, kapal penangkap ikan, yang diwawancara oleh seorang reporter TV swasta. Dalam pembicaraan dengan reporter itu, si pengusaha kapal penangkap ikan ini menceritakan kisah suksesnya yang sangat menarik perhatian wartawan tadi. Maka wartawan itu pun berkata, kisah sukses Bapak sangat spektakuler dan bisa menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Kenapa Bapak tidak menulis sebuah buku autobiografi sebagai warisan catatan sejarah? Nah, pengusaha tadi bilang, hal itu mustahil bagi saya, Mas, sahut juragan kapal penangkap ikan itu. Memang kenapa, Pak? Kamu tidak tahu sih, saya ini buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana mungkin kamu minta saya bisa menulis buku autobiografi? Reporter tadi kaget lagi dengan pernyataan polos konglomerat tadi. Dia pun menanggapi, sayang sekali Pak, seandainya Bapak bisa baca tulis, Bapak pasti akan lebih sukses dibandingkan dengan kesuksesan Bapak hari ini. Kamu salah, Mas. Sambil bos tadi mengenang masa lalunya. Kalau saya bisa membaca dan menulis, saya tidak akan menjadi pengusaha penangkap ikan. Tapi hari ini saya sedang bekerja menjadi petugas kebersihan di perusahaan yang menolak saya karena saya buta huruf. Kisah sukses juragan penangkap ikan di atas mengingatkan kepada kita agar jangan pernah menyesali kekurangan atau kelemahan diri sendiri. Jangan juga memakai kekurangan sebagai alasan untuk mengemis belas kasihan pada orang lain, tetapi bersyukur dan memanfaatkan semaksimal mungkin bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena pada dasarnya setiap orang yang terlahir di dunia ini memiliki minimal satu kepandaian dan satu kebodohan dalam hal tertentu. Belajarlah kenali apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan saudara. Kenali kepandaian dan kebodohan saudara. Kenali kelebihan dan kekurangan saudara. Karena ketika saudara mampu mengidentifikasi hal itu, maka saudara tinggal menentukan apa yang akan saudara lakukan dengan bakat dan talenta itu untuk mencapai tujuan hidup saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Roma 8 ayat 28. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Selamat mencoba untuk mengubah nasib saudara lebih baik dari hari ini. Sukses untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati.